dengan NPM 19207700028. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 dengan LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan melakukan ujian kinerja pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 pada pukul setengah 9 sampai dengan setengah 11 di SMK Muhammadiyah Bukit pada siswa kelas 10 TKJ 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah, tetap sehat. Masih tetap semangat semua ya? Ya, Ya. Kemudian apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya Bu, suaranya jelas. Ya. Kemudian sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Selesai. Kalian sudah absen di link ini ya. Kalau saya lihat di presensi ini sudah pada absen. Cuma ada satu siswa yang izin karena ada acara. Kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Nah, penerapan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan untuk misalkan menentukan jumlah kursi dalam suatu ruang pertunjukan gedung bioskop, kemudian menentukan jumlah tabungan yang disimpan di sekolah, kemudian misalkan bisa juga untuk menentukan jumlah produksi suatu barang, menentukan jumlah keuntungan, dan yang lainnya ya. Itu penerapan dari deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalian harus selalu berpikir positif ya, bahwa matematika itu mudah dan kalian pasti bisa gitu. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang materi apa? Barisan aritmatika. Nah, masih ingat kalian dengan materi barisan aritmatika pada pertemuan sebelumnya? Coba Mbak Anissa, coba apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisihnya antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Ya. Kemudian ini ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola tertentu di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, apa rumus suku ke n dari barisan aritmatika? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, berarti ini masih ingat semua. UN adalah A ditambah N-1 kali B. Masih ingat ya, A itu adalah suku pertama, N itu adalah banyaknya suku, B itu adalah beda atau selisih, gitu nggih. Nah, kemudian kalau misalkan saya punya barisan bilangan ini ada 5, 8, 11, 14. Coba kalian, apakah kira-kira suku kelimanya? Ada yang bisa menjawab? 17 Bu. Ingat ya. Berarti suku kelima itu didapat 17 itu didapat dari 14 ditambah selisihnya tadi ya, 3 ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menemukan rumus jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika dengan tepat. Kemudian yang kedua dapat menerapkan rumus jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika dengan benar. Kemudian yang ketiga dengan menerapkan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan benar. Nah, kemudian
Untuk sistem penilaiannya itu ada 3. Yang pertama untuk penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang saya nilai yaitu dari sikap disiplin dan komunikatif. Disiplin itu kalian gabung ke absensinya, kemudian gabung ke Zoom-nya. Untuk komunikatif itu nanti saat kalian diskusi yaitu dengan menyatakan pendapat. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini nanti akan saya berikan di akhir yaitu dengan evaluasi formatif. Ini nanti sebagai PR aja untuk evaluasi formatifnya saya berikan waktu 1 minggu gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan ini nanti saya nilai dari kerjasama kalian saat diskusi dan performa kalian saat presentasi. Model pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan sintaknya adalah ini, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di sini adalah presentasi. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kemudian untuk garis besar kegiatan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan saya berikan video YouTube, kalian mengamati video YouTube tersebut. Kemudian mengerjakan pretest tadi sudah ya. Sebelum kalian masuk ke mana ke YouTube-nya, nanti setelah penjelasan di kegiatan pembelajaran akan saya buka hasilnya dulu. Kemudian setelah mengamati video YouTube, kalian akan bergabung ke WhatsApp group kelompok untuk diskusi mengerjakan LKPD. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi, kalian masuk ke Zoom lagi. Kemudian membuat kesimpulan, kemudian mengerjakan post-test, kemudian penilaian berupa tes evaluasinya. Ini nanti buat PR aja yang penilaiannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita analis dulu tadi soal pretestnya ada 2. Ini ya. Sama ini ya. Nah, tadi sudah saya buka di Google Form-nya. Ternyata masih ada 5 siswa yang masih menjawab salah dari soal pretest ini. Harapannya nanti di akhir pembelajaran ini semua bisa menjawab post testnya dengan benar gitu ya. Saya bacakan ya. Tadi kan kalian sudah melihat sekilas videonya. Di sini ada masalah seorang karyawan kontrak sebuah perusahaan konstruksi baja mendapat gaji pertama sebesar 1.500.000. Apabila gaji karyawan tersebut dinaikkan sebesar Rp50.000 setiap bulannya, dapatkah Anda menghitung keseluruhan gaji yang diterima karyawan tersebut selama 1 tahun pertama? Nah, kira-kira kalau dari permasalahan seperti ini, rumusan pertanyaan yang bisa kalian susun kira-kira apa? Yang lainnya? Ini Bu, bagaimana cara menerapkan rumus deret aritmatika? Untuk menemukan jawaban dari rumusan yang telah kalian sebutkan tadi, ini kalian setelah ini kalian bergabung ke WA group ya, WA group kelompoknya. Nanti di situ akan saya share LKPD yang harus kalian kerjakan. Kan nanti diskusikan dengan kelompok kalian persoalan yang ada di LKPD tersebut.
Pokoknya kita anggap ruangan jadi luwes. Yo santai wae. Paling wis teko kok. Aboh. Kelompok sudah menyiapkan yang buat presentasi ya? Sudah, Bu. Ya, kita mulai aja presentasinya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 Mbak Anifa ya. Ya, Bu. Jadi U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, lalu U3 sama dengan A plus 2B, U4 sama dengan A plus 3B, U5 sama dengan A plus 4B. Jadi untuk UN-nya itu rumusnya A plus N min 1 kali B, Bu. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk menemukan rumus suku ke N-nya, jumlah N suku pertamanya mencari SN-nya sama dengan UN plus UN min B plus UN min 2B plus titik plus A plus 2B plus A plus 3B plus A plus B plus A. Lalu didapat 2SN sama dengan A plus UN plus A plus UN plus A plus UN plus titik plus A plus UN plus A plus UN. Lalu didapatkan 2SN sama dengan N kali A plus UN. Nah, SN-nya sama dengan N min 2 kali A plus UN. Jadi rumusnya itu SN itu sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Itu Bu rumusnya yang SN. Nah, oke. Kemudian dari hal tersebut, apa yang dapat disimpulkan untuk deret aritmatika? Apa itu deret aritmatika? Barisan jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Kalau untuk kelompok yang lain, kelompok 2, Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku barisan aritmetika. oh ya, jumlah suku-suku barisan Oke, ya, kalau sudah betul semua ya. Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Coba untuk kegiatan 2-nya siapa yang mau presentasikan? Berarti ini untuk kegiatan yang kedua itu diketahui A sama dengan 2.500.000 rupiah, lalu B sama dengan 60.000 rupiah, N-nya sama dengan 12, lalu yang ditanyakan S12-nya. Nah, dicari dari rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B, lalu S12 nya sama dengan 12 per 2 kali 2.500.000 plus 12 min 1 kali 60.000. Jadi sama dengan 6 kali 5 juta plus 11 kali 60.000, sama dengan 6 kali 5 juta ditambah 660.000, jadinya 6 kali 5 juta 660.000. Jadi hasilnya 33.960.000. Jadi keseluruhan gaji yang diterima karyawan tersebut selama 1 tahun pertama sebesar 33.960.000 rupiah. Seperti itu.
Oke. Ya. 3. Presentasikan Untuk masalah kedua. Diketahui Sn sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n plus 5. Ditanya U10. Jawaban Sn sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n plus 5. S10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat kurangi 3 kali 10 plus 5. Sama dengan 200 kurangi 30 plus 5 sama dengan 175. S9 sama dengan 2 kali 9 kuadrat dikurangi 3 kali 9 plus 5 sama dengan 162 dikurangi 27 plus 5 sama dengan 140. U10 sama dengan S10 dikurangi S9 sama dengan 175 dikurangi 140 sama dengan 35. Oke, semuanya sudah presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah bagus sekali, terima kasih. Nah, kemudian nanti untuk mengerjakan soal latihannya, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi telah kalian temukan dengan cara diskusi tadi ya. Nah, kemudian dari apa yang kalian presentasikan tadi juga sudah menjawab rumusan masalah yang dari awal tadi, pertanyaan tadi bagaimana menemukan rumus deret aritmatika, kemudian bagaimana menerapkan rumus deret aritmatika tersebut, dan bagaimana cara memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Oke, kemudian sebelum kita simpulkan, silahkan kalian bisa mengerjakan soal post-test dulu. Akan saya share di sini, bisa dikerjakan dulu untuk post-testnya. Untuk post-test itu soalnya sama dengan pretest. Ini untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini. Silakan itu dikerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal post-testnya. Oke, sudah selesai? Ya, akan saya jelaskan dulu sebentar tentang untuk menguatkan pemahaman kalian dari yang tadi kalian diskusikan ya. Coba di sini saya akan menjelaskan dari soal tentang Ibu Ana. Nah, ini kan kalau mau dihitung manual kan panjang sekali ya. Maka kita harus bisa menggunakan rumusnya. Nah, bagaimana cara menemukan rumus dari soal ini? Nah, kita perhatikan ke slide berikutnya. Nah, tadi diketahui suku pertama itu 5, suku kedua 8, suku ketiga 11, suku keempatnya 14 gitu ya. Nah, untuk menemukan rumus jumlah n suku pertama deret tersebut, berarti kan S4 sama dengan, ini tinggal dijumlahkan ya, 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Bisa dipahami dari sini? Oke. Kemudian selanjutnya kalau urutan penulisannya ini kita balik bagaimana jadinya? Kalau tadinya 5, 8, 11, 14, kemudian ini kita balik urutannya. Jadi mulai di sini jadi 14, 11, 8 dan 5. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dari sini kita jumlahkan. Maka kita dapatkan S4 ditambah S4. Berarti ada 2S4 ya. Maka kita dapatkan 2S4 sama dengan 5 ditambah 14 19, 8 ditambah 11 19 juga, 11 ditambah 8 19, 14 ditambah 5 juga 19. Nah, nanti bisa kita tuliskan 2S4 sama dengan 4 kali 19. Nah, kemudian kita perhatikan ini di sini ada angka 2 ya. Berarti kita dapatkan S4 sama dengan 2, kita pindah ke sini, jadi kita bagi 2, ini 4/2 kali 19. Nah, 19 ini sebagai apa? Nah, kita harus ingat N-nya tadi, N-nya adalah ini ya, 4.
A-nya itu adalah 5, U4 itu adalah 14. Kalau A ditambah dengan U4 itu tadi hasilnya berapa? 19 ya. Ya, berarti dari sini 19 ini bisa kita ubah menjadi S4 sama dengan 4/2. 19 ini bisa kita ubah menjadi 5 ditambah dengan 14. 5 itu suku pertama, 14-nya adalah suku keempat. Selanjutnya kalau kita misalkan 4-nya itu sebagai N. Nah, maka kita dapatkan 4/2. 4 ini sebagai N, berarti ini kita ganti dengan N. N/2 kali 5 tadi A, berarti di sini kita ganti dengan A. 14 tadi adalah UN-nya, U4-nya, berarti UN di sini. Berarti ini bisa kita ubah menjadi SN sama dengan N/2 kali A ditambah dengan UN. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kan? Ingat rumus UN itu kan A ditambah N-1 kali B. Nah, maka UN ini bisa kita ganti dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini A ditambah dengan A. A ditambah dengan A berapa, Mbak Widya? Ya, 2A. Nah, jadi rumus ini bisa juga kita ubah, rumus ini bisa kita ubah menjadi SN sama dengan N/2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, maka dari soal Ibu Ana tadi kita dapatkan N-nya adalah 20, kita ganti N-nya adalah 20. Berarti 20 bagi 2 kali 2 kali 5 ditambah 20 kurangi 1 kalikan 3. 20 dibagi 2 berapa 10 ya? Ya, kemudian 2 kali 5 berapa? Ya, 10. 20 kurangi 1 19 ya. 19 kali 3 saya dapatkan di sini 57 ditambah 10 itu 67 ya. 67 tinggal kita kalikan 10 berarti 670. Ya, jadi dari permasalahan Ibu Ana tadi dapat kita simpulkan jumlah kain batik yang dihasilkan Ibu Ana selama 20 bulan pertama sebanyak 670 helai ya. Kemudian untuk soal post-testnya, ini tadi untuk soal post-testnya coba saya cek dulu. Oke, alhamdulillah untuk soal post-testnya semuanya sudah bisa menjawab dengan benar. Berarti kalian sudah bisa memahami materinya ya. Sudah, Bu. Ya. Mari kita simpulkan bersama-sama apa itu tadi deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Oke. Rumus SN-nya tadi apa? SN sama dengan N sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Oke, pintar. Betul sekali. Jadi deret aritmatika adalah hasil penjumlahan dari barisan aritmatika. Apakah penjelasan yang tadi saya jelaskan sudah jelas? Sudah bisa dipahami? Jelas, Bu. Ya. Nanti kalian bisa ini ya memberikan komentar tentang pembelajaran pada hari ini melalui Google Form ini. Nanti akan saya share melalui WA group aja. Nah, untuk tes evaluasi ini nanti silakan dikerjakan di rumah. Saya beri waktu sampai pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan selanjutnya, jadi hari Senin pukul 23.59 ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi barisan geometri. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa dulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.